Ada salah satu mungkin use case menarik nih buat teman-teman yang ada di buku ini, yaitu soal gay. Gay itu faktor keturunan atau pengaruh lingkungan. Lah, ini yang menarik nih. Hai netizen yang budiman, balik lagi sama saya Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas buku yang sangat-sangat menarik, yaitu judulnya adalah The Jinn. The Jinn ini ditulis oleh Siddhartha Mukherjee. Jadi emang orang India Amerika lah ya. Dan dia itu bestsellernya New York gitu. Dan Siddhartha Mukherjee ini dia itu Pulitzer Prize winning author of The Emperor of All Maladies. Jadi buku ini tuh sangat menarik dan juga berat. Saya sendiri dapat buku ini itu dari kawan saya, yaitu Cynthia, Michael, kemudian Pinkan, Adit, Pungki, Ricky, kemudian Daniel. Thanks sudah ngasih PR buat saya dengan adanya buku ini. Ini PR banget buku ini, baca buku ini. Buku ini sih jumlah buku halamannya itu sekitar 594 halaman, jadi bisa dibayangkan tebelnya. Dan isinya buku ini tuh apa aja sih? Nah, ini menarik. Di awal-awal Siddhartha ini nyeritain lah sejarah tentang gen itu apa gitu. Terus gen itu gimana, kemudian gimana sih kita membaca atau memahami gen, kemudian bagaimana merekayasanya. Nah, di sini ada bab tentang memahami gen. Jujur saya nyerah banget. Karena teman-teman harus ketahui, gen itu ada miliaran gitu. Dan banyak banget istilah yang saya nggak tahu, dan juga untuk tahu lebih dalam itu susah banget. Mungkin ini baru pertama kali buku yang dimana saya kalau misalnya nggak ngerti ya udah. Jadi saya cuma ambil intisarinya aja, jadi nggak sampai deep lah. Jadi disclaimer kalau nanti ada penjelasan yang mungkin salah, mohon dimaklumi ya, karena saya sendiri juga backgroundnya bukan biologi atau kimia atau ya tentang pergenan gitu, bukan, atau kesehatan. Jadi saya baca sebagai orang awam aja gitu. Lah, menariknya buku ini gitu. Sebelumnya saya tuh berpikiran bahwa gen itu statis gitu. Jadi kalau misalnya orang punya gen ya udah kayak gitu doang gitu. Ternyata gen kita yang miliaran itu ternyata bisa berevolusi. Bener, berevolusi. Lah kok bisa berevolusi? Karena gini, gen kita sebenarnya itu bisa berevolusi yang dimana dipengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi saat ini banyak banget orang yang berpikiran gen itu statis gitu ya. Kalau misalnya orang gennya kayak gini ya kayak gini gitu, gak bakal berubah. Ternyata gen itu bisa berkembang dan berevolusi based on dari lingkungan sekitar gitu. Ada salah satu mungkin use case menarik nih buat teman-teman yang ada di buku ini, yaitu soal gay. Gay itu faktor keturunan atau pengaruh lingkungan. Lah, ini yang menarik nih, ya kan? Banyak banget debat lah. Oh, gay ini faktor keturunan atau bawaan gitu. Tapi ada juga ya karena ini pergaulan gitu. Jadi kenapa saya bahas ini gitu? Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya gen itu tidak hanya mempengaruhi fisik kita, tapi juga kepribadian kita, termasuk gay atau tidak gitu. Nah, ini ada yang menarik soal gay tadi itu. Jadi di buku ini dituliskan bahwa lelaki gay ada kecenderungan memiliki paman yang sama-sama gay dari pihak ibu. Bahkan 52% saudara kembar, 52% saudara kembar. Jika salah satunya gay, maka satunya gay. Nah, menarik kan? Jadi di sini 52% orang itu kalau misalnya saudara kembarnya gay, dia juga akan ikutan gay gitu. Nah, again, pertanyaannya, berarti gay itu bawaan dong? Nah, iya, gay itu ada faktor bawaan atau faktor keturunan, tapi ingat, nggak 100%. Ada faktor lain, yaitu faktor lingkungan.
gini. Jadi ada cerita menarik nih. Jadi tentang rekayasa genetik yang kurang lebih sama lah sama G itu. Jadi di tahun 60-an itu terjadi malpraktek lah pada diri Bruce Renner. Jadi saat kecil itu dimana dia itu ada kecelakaan medis yang menyebabkan penisnya dia itu rusak gitu. Akhirnya dokter itu bilang ke siapa? Ke orang tuanya kalau misalnya ini si Bruce Renner ini dibuat jadi cewek aja gitu. Karena penisnya udah rusak. Orang tuanya setuju gitu. Ya udah dibuat jadi cewek. Akhirnya penisnya dipotong, kemudian dia dijadiin perempuan lah. Jadi dioperasi, dikasih hormon, dan dia berubah nama menjadi Brenda gitu. Dengan ekspektasi dari orang tuanya kalau udah besar ya udah bakal jadi cewek gitu ya kan. Tapi ya mungkin untuk hamilnya beda cerita. Nah, long story short, saat Brenda itu meranjak dewasa gitu, malah dia sifat kecowok-cowokannya itu malah lebih dominan daripada sifat ceweknya, padahal gennya itu sudah disuntikin hormon-hormon tentang cewek yang dirubah lah, intinya direkayasa gitu. Jadi kalau misalnya relate yang sama yang tadi kan, kalau misalnya gen itu misalnya bawaannya dia cowok ya bakalan cowok kan. Kalau gennya cewek, bawaannya cewek ya cewek. Nah ini dia itu gen bawaannya aslinya dia cowok, direkayasa jadi cewek gitu. Tapi ternyata nggak berhasil gitu. Pada saat si Brenda itu si Bruce Renner ini udah dewasa ya tetap rasa atau sifat cowoknya itu yang lebih dominan gitu. Jadi gimana kesimpulannya gitu? Kesimpulannya ada dua gitu. Pertama, gen itu nggak plek-plekan, itu hasil bukan plek-plekan keturunan gitu, berdasarkan bawaan gitu, bukan bawaan, tapi ada juga faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu namanya lingkungan gitu. Jadi gen itu bukan hanya faktor fisik, tapi juga sikap kita, juga temperamental kita, sedih kita itu juga ada di dalam gen kita gitu. Jadi gitu. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau saya kembali lagi ke pertanyaannya, apakah G itu faktor keturunan atau bawaan? Iya, tapi nggak 100%. Ada faktor lain, yaitu faktor lingkungan, ya kan? Faktor eksternal lah, kurang lebih. Nah, kemudian yang kita bisa lihat kedua adalah, tadi saya sempat mention lah soal rekayasa genetika, yang dimana dokter-dokter itu ingin merekayasa gennya si Bruce Renner menjadi Brenda gitu, tapi ternyata nggak berhasil gitu. Jadi kita bisa lihat melakukan rekayasa genetika itu tidak semudah itu, Fergus. Jadi memang sulit ya, bisa bayangkan ada miliaran gen yang harus direkayasa gitu. Jadi ya tantangan tersendiri gitu. Tapi seperti yang kita ketahui, banyak sekali rekayasa genetika yang sudah terjadi, terutama untuk tumbuh-tumbuhan ya, atau ya kayak misalnya beras ataupun buah-buahan. Itu apalagi di Thailand, kalau saya teman-teman tahu, rekayasa genetika sudah berjalan, tapi untuk buah-buahan gitu. Dan beberapa juga untuk hewan juga sudah dilakukan gitu, kalau misalnya kita ketahui lah. Untuk manusia, apakah akan berhasil? Mungkin kita bisa lihat lagi 10 tahun ke depan gitu, apakah emang rekayasa genetika itu bisa kita terapkan. Nah, ini menarik. Tapi saya melihat sih rekayasa genetika ini menjadi masa depan gitu, karena kalau misalnya di tubuh udah bisa, di hewan udah bisa, ya di manusia udah bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti misalnya manusia menciptakan manusia lain dengan IQ 180 atau IQ yang setara dengan Albert Einstein gitu. Possible banget gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya 10 tahun lagi. Terus kita harus apa? Ya kita harus prepare lah, harus bisa antisipasi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu, kita nggak tertinggal gitu. Oke, itu aja sih soal buku The Gene. Kalau bahasa Inggrisnya The Gene atau Gen. Kalau misalnya teman-teman mau baca, silakan. Dan sorry banget ini saya nge-reviewnya itu sangat-sangat kulitnya aja, karena jujur banget ini berat banget buku ini, dan saya sendiri juga butuh sekitar berapa bulan ya?
4 bulan atau sampai 5 bulan untuk ngabisin buku ini gitu. Jadi sorry kalau misalnya kurang dalam reviewnya, tapi semoga bisa bantu teman-teman untuk mengambil intisarinya lah, mengambil hikmahnya dari buku ini. Nah, apakah buku ini worth it untuk dibaca? Sangat worth it, terutama buat teman-teman yang bekerja di bidang kedokteran atau biologi atau lingkungan. Itu sangat-sangat penting banget buku ini, dan mungkin lebih relate daripada saya gitu, karena ya saya orang teknik yang biasanya sama komputer gitu, ngobrolin soal gen ya lumayan susah. Oke, itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah seperti biasa. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, dan kalau misalnya teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa supportnya dengan gimana? Like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Ciao.